Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi pembuatan keputusan taksis dengan anggota kelompok Anggil Distavia Lucita, Septa Beli Maulana, Cindy Alisa, dan Tiranda Octavian. Selanjutnya, peningkatan keputusan taksis. Pembuatan keputusan taksis atau tactical decision making adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan antara beberapa alternatif yang dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Pertimbangan tersebut mengakibatkan pembuatan keputusan taktis cenderung bersifat pendek. Penerimaan suatu pesanan khusus dengan harga di bawah harga normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba pada tahun berjalan merupakan contoh pembuatan keputusan taktis. Namun, perlu diperhatikan bahwa pembuatan keputusan jangka pendek seringkali memiliki dampak atau konsekuensi yang bersifat jangka panjang. Sebagai contoh, suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk menghasilkan atau memproduksi suatu komponen, bukan membeli komponen tersebut dari pemasok luar. Tujuan jangka pendek pertimbangan tersebut adalah dalam rangka menurunkan biaya pembuatan produk. Keputusan taktis dapat dianggap hanya merupakan bagian kecil dari strategi besar penerapan posisi keunggulan perusahaan. Oleh karena itu, keputusan taksis seringkali disebut tindakan berskala kecil untuk tujuan yang lebih besar. Tujuan keseluruhan pembuatan keputusan strategis adalah memilih di antara beberapa alternatif strategi, sehingga keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang akan dapat dicapai. Pembuatan keputusan taktis harusnya mendukung tujuan keseluruhan tersebut, meskipun tujuan langsungnya adalah bersifat jangka pendek atau berskala kecil. Oleh karena itu, pembuatan taktis yang tepat berarti bahwa keputusan yang dibuat tidak hanya untuk mencapai tujuan terbatas, tetapi juga bermanfaat untuk tujuan yang lebih besar. Pada kenyataannya, tidak ada keputusan taktis yang harus dibuat apabila keputusan tersebut tidak mendukung tujuan strategi perusahaan secara keseluruhan. Untuk menunjukkan contoh tentang perusahaan yang membuat keputusan taktis yang sesuai dengan tujuan strategisnya, misalkan suatu hotel sedang mengalami kesulitan karena harus menanggung beban biaya yang tinggi. Oleh karena itu, manajemen hotel merasa perlu untuk mengurangi beban biaya tersebut dengan segera. Manajemen hotel berusaha memangkas biaya yang tidak perlu menjadi perhatian tamu, dan sebaliknya meningkatkan layanan yang menjadi perhatian para tamu. Misalkan menyediakan layanan internet atau hotspot gratis dalam kamar. Model pembuatan keputusan taktis. Bagaimana cara perusahaan membuat keputusan taktis yang baik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat digunakan pendekatan umum dalam pembuatan keputusan taktis. Pendekatan tersebut meliputi 6 langkah yang digambarkan tentang proses pembuatan keputusan yang direkomendasi, yaitu 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Mengidentifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang tepat atas masalah tersebut. 3. Mengidentifikasi biaya dan manfaat yang terkait dengan setiap alternatif yang layak, relevan, serta mengeliminasi yang tidak relevan dari pertimbangan. 4. Menjumlahkan biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. 5. Menilai faktor-faktor kualitatif. 6. Memilih alternatif yang memberi manfaat besar. Keenam langkah tersebut menjelaskan mengenai model pembuatan keputusan yang sederhana. Suatu model keputusan adalah serangkaian prosedur yang model pembuatan keputusan yang diuraikan terdiri atas 6 langkah. Keenam langkah tersebut tidak bersifat kaku. Ada kemungkinan pemecahan masalah tersebut memerlukan langkah-langkah yang lebih panjang. Misal 8 atau 10 langkah. Sebaliknya, ada kemungkinan pemecahan masalah yang hanya memerlukan langkah-langkah yang lebih pendek. Misalnya dapat digunakan model 3 langkah: mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi alternatif dan biaya relevan yang berkaitan dengannya, dan membuat keputusan. Kunci utama adalah menemukan cara yang terbaik paling mudah untuk diingatkan dalam model pembuatan keputusan. Paragraf 10.1 Membuat pembuatan keputusan taktis. Langkah pertama, mengidentifikasi masalah.
kekurangan kapasitas gudang dan produksi contohnya. Langkah 2 mengidentifikasi contohnya membangun fasilitas baru, menyewa fasilitas lebih besar dan seterusnya. Langkah 3 mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif. Alternatif 4 yaitu biaya produksi variabel 340.000, 8.000 dan seterusnya. Langkah 4 membandingkan biaya dan manfaat relevan untuk setiap alternatif. Angka 5 menilai faktor-faktor kualitatif yaitu kualitas pemasok internal, reliabilitas pemasok eksternal dan lainnya. Angka 6 yang terakhir membuat keputusan, melanjutkan untuk memproduksi komponen secara internal dan menyewa gudang. Langkah pertama mengidentifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah dan meneruskan masalah yang spesifik. Sebagai contoh, semua anggota tim manajemen mengakui adanya kebutuhan ruang tambah untuk pergudangan, perkantoran, dan produksi. Langkah 2 mengidentifikasi alternatif. Langkah kedua adalah membuat daftar dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi yang tepat. Perusahaan perlu mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi sebagai berikut. Langkah 3 mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan sikap alternatif. Pada langkah ketiga dilakukan identifikasi terhadap biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Pada tahap ini berbagai biaya yang tidak relevan dapat dieliminasi. Akuntan manajemen bertanggung jawab atas pengumpulan data yang diperlukan. Sebagai contoh, perusahaan melakukan biaya pembuatan komponen yang meliputi biaya-biaya berikut. Selain itu, gudang harus disewa untuk mengatasi masalah ruang apabila perusahaan melanjutkan untuk memproduksi komponen secara internal. Gudang yang sesuai kebutuhan yang ditemukan dengan sewa sebesar 135 juta per tahun. Alternatif adalah membeli komponen dari pihak eksternal yang memanfaatkan ruang produksi yang telah dikosongkan. Pemasok luar menawarkan untuk memasok produksi sesuai yang dibutuhkan perusahaan dengan harga 460 juta per tahun. Langkah 4 membandingkan biaya dan manfaat relevan untuk setiap alternatif yang layak. Dapat dilihat bahwa pada alternatif 4 yaitu memproduksi secara internal dan menyewa gudang tambahan untuk membutuhkan biaya sebesar 480 juta. Sementara alternatif 5 yaitu membeli komponen dari luar dan memanfaatkan ruang sendiri membutuhkan biaya sebesar 460 juta. Perbandingannya adalah sebagai berikut. Langkah 5 menilai faktor-faktor kualitatif. Pertimbangan terhadap aspek kuantitatif biaya dan manfaat yang berhubungan dengan berbagai alternatif tidak cukup untuk digunakan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan. Oleh karena itu, dalam pembuatan keputusan juga perlu mempertimbangkan aspek kualitatif. Faktor-faktor aspek kualitatif dapat secara signifikan mempengaruhi keputusan manajer. Faktor-faktor kualitatif merupakan faktor yang sulit dinyatakan dalam angka. Apabila komponen yang dibeli dari pihak eksternal lebih rendah daripada yang dibuat secara internal, maka keunggulan kuantitatif alternatif yang membeli adalah bersifat semu. Penggunaan bahan kualitas yang rendah kemungkinan akan menurunkan kualitas produk sehingga akan bertambah merusak penjualan. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memilih untuk terus memproduksi komponen secara internal. Langkah 6 membuat keputusan. Segera setelah semua biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif selesai dinilai, faktor-faktor kualitatif dipertimbangkan, maka dapat segera dibuat keputusan. Apa keputusan perusahaan berdasarkan selisihnya biaya dari kedua alternatif yang relatif kecil. Tanggung jawab perusahaan dalam menjamin kualitas serta dalam rangka pemanfaatan tenaga kerja secara penuh. Maka lebih baik dibutuhkan untuk membuat komponen secara internal serta menyewa gudang. Selanjutnya, definisi biaya relevan. Pendekatan pembuatan keputusan yang telah dijelaskan sebelumnya menekankan kepada pentingnya mengidentifikasi dan penggunaan biaya relevan. Namun perlu dijelaskan tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan menentukan biaya-biaya yang memengaruhi keputusan. Biaya relevan atau relevant sheet merupakan biaya masa depan atau future cost yang berbeda di antara berbagai alternatif atau differ across alternatives. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan. Oleh karena itu, hanya biaya masa depan yang relevan dengan
pembuatan keputusan untuk menjadi relevan suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda di antara berbagai alternatif. Apabila biaya masa depan jumlahnya sama untuk berbagai alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki dampak terhadap pembuatan keputusan. Bisa demikian tersebut sebagai biaya tidak relevan. Kemampuan Untali mengidentifikasi biaya relevan dan tidak relevan merupakan suatu keterampilan pembuatan keputusan yang sangat penting. Selanjutnya perlu dicermati 3 contoh biaya produksi komponen untuk mengetahui hal-hal yang relevan dalam membuat keputusan mempertahankan atau menghentikan atau keep or drop decision aktivitas produksi. Di antara biaya-biaya tersebut, biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang relevan karena hanya biaya tersebut yang terjadi apabila produksi dilanjutkan, tetapi tidak akan terjadi apabila produksi dihentikan. Berikut tabelnya. Konsep yang sama dengan berlaku untuk manfaat. Salah satu alternatif misalnya menghasilkan sejumlah manfaat masa depan yang berbeda dari alternatif lainnya. Misalnya perbedaan pendapatan masa depan. Apabila manfaat masa depan berbeda di antara berbagai alternatif, maka manfaat tersebut merupakan manfaat yang relevan dan harus disertakan dalam analisis. Etika dalam pembuatan keputusan taktis. Dalam pembuatan keputusan taktis, hal yang berhubungan dengan masalah etika dan kemungkinan adanya pengorbanan tujuan jangka panjang untuk kepentingan manfaat jangka pendek perlu mendapat perhatian ketika keputusan akan diimplementasikan. Biaya relevan berguna dalam pembuatan keputusan taktis, keputusan yang memiliki pertimbangan segera atau tujuan terbatas. Namun, pembuat keputusan harus selalu memperhatikan kerangka kerja etika. Pencapaian tujuan merupakan hal yang penting, tetapi bagaimana cara mencapai tujuan tersebut merupakan hal yang lebih penting. Sayangnya, banyak manajer yang memiliki pandangan sebaliknya. Sebagian alasannya adalah karena adanya tekanan berat yang dirasakan oleh para manajer untuk mencapai prestasi kinerja. Seringkali manajer yang kinerjanya tidak baik akan dipecat atau mengalami demosi. Dalam kondisi demikian, sering timbul godaan bagi manajer untuk melakukan tindakan yang tidak baik tanpa mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Masalah ruang yang terjadi pada PT Sejahtera merupakan contoh sederhana mengenai pembuatan keputusan taktis. Sebagian besar pembuatan keputusan taktis membutuhkan analisis yang cukup rumit, khususnya perusahaan memerlukan pertimbangan yang ekstensif tentang perilaku biaya. Pada awalnya, permasalahan tentang biaya relevan menekankan pada pentingnya biaya variabel versus biaya tetap. Biasanya biaya variabel bersifat relevan, sementara biaya tetap bersifat tidak relevan. Titik kuncinya adalah bahwa perubahan dalam penawaran dan permintaan sumbernya aktivitas harus dipertimbangkan ketika menilai suatu relevansi. Apabila perubahan permintaan dan penawaran sumber daya di antara alternatif mengakibatkan terjadinya perubahan pengeluaran atau belanja sumber daya, maka perubahan belanja sumber daya merupakan biaya relevan yang harus dipertimbangkan dalam menilai keunggulan relatif di antara kedua alternatif. Model penggunaan sumber daya aktivitas memiliki 3 kategori sumber daya. 1. Sumber daya diperoleh karena digunakan dan diperlukan. 2. Sumber daya diperlukan di muka sebelum digunakan untuk satu periode atau jangka pendek. Dan 3. Kemudian daya diperoleh di muka untuk beberapa periode. Setiap kategori tersebut berguna untuk mengidentifikasi biaya relevan dan oleh karena itu memudahkan analisis biaya relevan. Sumber daya diperoleh karena digunakan dan diperlukan.
Beberapa sumber daya dapat dengan mudah dibeli dalam jumlah seperlunya dan pada saat digunakan. Sebagai contoh, listrik yang digunakan untuk pemanas yang merebus buah dalam produksi selai merupakan sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan dibutuhkan jadi. Untuk kategori sumber daya ini, apabila permintaan atas suatu aktivitas berubah di antara alternatif, maka belanja sumber daya akan berubah dan biaya aktivitas tersebut adalah relevan untuk keputusan dimaksud. Jenis pengeluaran atau belanja sumber daya ini biasanya disebut sebagai biaya variabel. Kuncinya adalah bahwa jumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Selanjutnya, diasumsikan bahwa produsen selai diminta oleh pelanggan untuk memproduksi pesanan selai khusus untuk tujuan promosi. Produsen selai harus mempertimbangkan dua alternatif berikut. Pertama, menerima pesanan khusus, dan kedua, menolak pesanan khusus. Apabila penerimaan pesanan tersebut meningkatkan kebutuhan kilowatt jam atau penggerak biaya listrik, maka biaya listrik akan berbeda di antara kedua alternatif. Dengan demikian, biaya listrik adalah relevan terhadap keputusan. Sumber daya diperoleh di muka 1 periode. Sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan melalui kontrak biasanya diperoleh dan jumlah kasar. Secara grafis, biasanya biaya ini dianggap sebagai step variabel atau step. Kategori ini seringkali menggambarkan pengeluaran atau belanja sumber daya yang berkaitan dengan penggajian organisasi dengan tenaga kerja kontrak. Pengertian implisnya adalah bahwa organisasi akan mempertahankan tingkat tenaga kerja meskipun mungkin terdapat penurunan sementara atas kuantitas dari aktivitas yang digunakan. Hal ini berarti bahwa suatu aktivitas memiliki kapasitas tidak terpakai. Oleh karena itu, kenaikan permintaan aktivitas di antara alternatif yang tidak berarti bahwa biaya aktivitas akan meningkat, atau karena kenaikan permintaan diserap oleh kapasitas aktivitas yang tidak terpakai. Sebagai contoh, diasumsikan suatu perusahaan memiliki 5 orang insinyur mesin yang menyediakan kapasitas 10.000 jam mesin atau 2.000 jam per insinyur. Biaya kapasitas aktivitas ini adalah 250 juta atau 25.000 per jam. Misalnya tahun ini perusahaan berharap menggunakan 9.000 jam mesin untuk bisnis normalnya. Hal ini berarti bahwa aktivitas mesin memiliki 1.000 jam kapasitas yang tidak terpakai. Dalam memutuskan apakah akan menolak atau menerima pesanan khusus yang membutuhkan 500 jam mesin, biaya mesin akan menjadi tidak relevan. Pesanan tersebut dapat dipenuhi dengan menggunakan kapasitas mesin yang tidak terpakai dan belanja sumber daya ini adalah sama untuk setiap alternatif. 250 juta akan dibelanjakan dengan atau tanpa menerima pesanan. Sumber daya diperoleh di muka multi periode. Sumber daya seringkali diperoleh di muka untuk kebutuhan produksi selama beberapa periode sebelum tingkat kebutuhan sumber daya diketahui. Contohnya, perusahaan menyewa atau membeli gedung. Pembelian kapasitas aktivitas multi periode seringkali digunakan untuk melalui pembayaran kas di muka. Dalam kasus ini, beban tahunan mungkin diakui, tetapi tidak ada belanja sumber daya tambahan yang diperlukan. Belanja sumber daya di muka merupakan biaya terbenam. Dengan demikian tidak akan pernah menjadi biaya relevan. Belanja sumber daya periode seperti menyewa pada dasarnya tidak tergantung pada penggunaan sumber daya. Bahkan apabila pengurangan permanen atas penggunaan aktivitas terjadi, akan sulit mengurangi belanja sumber daya karena adanya berbagai komitmen kontraktual formal. Sebagai contoh, satu perusahaan menyewa sebuah pabrik dengan biaya sebesar 100 juta per tahun selama 10 tahun. Pabrik tersebut mampu memproduksi 20.000 unit produk, jumlah yang diharapkan ketika pabrik disewa. Setelah 5 tahun, diasumsikan bahwa permintaan produk turun dan pabrik hanya memproduksi sebanyak 15.000 unit per tahun. Pembayaran sewa sebesar 100 juta per tahun tetap harus dibayar setiap tahun. Meskipun aktivitas produksi turun,
Selanjutnya, diasumsikan bahwa permintaan naik di atas 20.000 unit. Dalam kasus ini, perusahaan perlu mempertimbangkan untuk memperoleh atau menyewa pabrik tambahan, sehingga belanja terhadap sumber daya dapat berubah di antara alternatif. Berikutnya paragraf 10.2 model penggunaan sumber daya aktivitas dan penilaian relevansi. Untuk kategori sumber daya multiperiode, perubahan permintaan aktivitas di antara alternatif jarang mempengaruhi pengeluaran atau belanja sumber daya. Oleh karena itu, tidak relevan dalam pengambilan keputusan taktis. Ketika belanja sumber daya berubah, hal ini berarti penilaian terhadap prospek komitmen multiperiode lebih tepat disajikan dengan menggunakan model keputusan investasi modal. Aplikasi biaya relevan. Penentuan biaya relevan sangat bermanfaat dalam mencalikan berbagai jenis permasalahan. Secara tradisional, penerapan biaya relevan meliputi keputusan untuk membuat atau membeli suatu komponen. Keputusan membuat atau membeli. Manajer seringkali dihadapkan dengan keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen-komponen yang digunakan dalam suatu proses produksi. Manajemen seharusnya secara periodik perlu mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Kondisi yang menjadi dasar pembuatan keputusan sebelumnya mungkin telah berubah dan akibatnya perlu digunakan pendekatan yang berbeda. Untuk mengilustrasikan lebih terperinci tentang analisis biaya yang berhubungan dengan pembuatan keputusan membuat atau membeli, diasumsi bahwa PT Sejahtera akhir-akhir ini memproduksi suatu komponen elektronik yang digunakan untuk salah satu jenis produk printernya. Untuk tahun yang akan datang, PT Sejahtera harus memproduksi 10.000 komponen untuk mendukung kebutuhan produksi printer. PT Sejahtera telah dihubungi oleh pemasok potensial yang bersedia untuk memasok komponen tersebut dengan harga 4.750 per unit. Tawaran tersebut sangat menarik karena biaya produksi penuh per unit adalah sebesar 8.200. Apakah PT Sejahtera akan memproduksi atau membeli komponen tersebut? Permasalahan dan alternatif yang layak dipertimbangkan perlu diidentifikasi. Apabila kisaran waktu untuk pembuatan keputusan hanya satu periode, maka tidak perlu memperhatikan elemen biaya yang terjadi berulang secara periodik. Penentuan biaya relevan sangat berguna untuk membuat analisis jangka pendek. Secara sederhana, perusahaan hanya perlu mengidentifikasi biaya-biaya yang relevan saja, kemudian menjumlahkan, dan pada akhirnya menetapkan pilihan. Proses pengidentifikasi biaya dijelaskan berikut ini. Pertama, perlu diperhatikan biaya-biaya yang berkaitan dengan produksi 10.000 unit komponen. Biaya absorpsi penuh ditunjukkan sebagai berikut. Sebagian besar peralatan adalah disewa, namun salah satu mesin tersebut harus dibuat secara khusus dan dibeli. Peralatan yang disewa dapat dikembalikan kapan saja tanpa denda. Perusahaan hanya dikenakan biaya sewa selama peralatan digunakan oleh perusahaan. Overhead tetap total untuk pabrik adalah sebesar 1 miliar yang dibebankan kepada produk berdasarkan luas ruang yang digunakan oleh setiap produk. Fasilitas pabrik yang digunakan untuk memproduksi komponen menempati 6.000 dari 2.000 meter persegi. Dengan demikian, 30 juta dari overhead tetap umum dialokasikan untuk memproduksi komponen elektronik. Di antara item-item biaya di atas, biaya depresiasi merupakan item biaya yang dapat dieliminasi karena biaya tersebut merupakan biaya terbenam. Apabila bahan baku yang telah dibeli tidak dapat digunakan untuk alternatif yang lain, maka setengah dari biaya bahan baku total juga merupakan biaya terbenam. Biaya overhead umum juga bukan merupakan biaya relevan. Sejumlah 30 juta merupakan alokasi biaya tetap umum yang akan terus terjadi meskipun komponen dibeli dari pihak eksternal.
Keputusan mempertahankan atau menghentikan. Seorang manajer seringkali harus membuat keputusan apakah suatu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihentikan. Laporan segmen yang disusun atas dasar variabel costing menyediakan informasi yang berharga untuk membuat keputusan mempertahankan atau menghentikan. Margin kontribusi segmen dan laba segmen sangat berguna untuk mengevaluasi kinerja suatu negara. Laporan segmen menyediakan informasi untuk membuat keputusan mempertahankan atau menghentikan, sedangkan biaya relevan menjelaskan tentang bagaimana informasi tersebut harus digunakan untuk sampai pada suatu pembuatan keputusan. Mempertahankan atau menghentikan dengan berbagai dampak komplementer. Diasumsi bahwa Nyonya Citra memutuskan untuk menghentikan produksi genteng, walaupun disadari pula bahwa akibat keputusan tersebut akan membawa dampak negatif terhadap perusahaan, yaitu dengan terpaksa akan mengurangi tenaga kerja. Di sisi lain, keputusan tersebut dianggap sebagai tindakan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan. Menghentikan produk genteng, perusahaan dapat memberi tambahan laba sebesar 35.000 per tahun. Untuk mendukung keputusan tersebut, berikut ini disertakan analisis khusus untuk segmen genteng. Manajer pemasaran menyatakan bahwa menghentikan produk genteng atau menurunkan penjualan batako sebesar 10% dan menurunkan penjualan data sebesar 8%. Sebagai pelanggan akan pergi ke tempat lain apabila mereka tidak dapat membeli kedua produk tersebut di suatu lokasi. Setelah mendapat penjelasan dari manajer pemasaran, Nyonya Citra memutuskan untuk melakukan analisis ulang dengan mempertimbangkan dampak penghapusan produk genteng terhadap penjualan kedua lini lainnya. Citra memutuskan untuk menggunakan penjualan total dan biaya total untuk setiap alternatif. Nai Citra merasa gembira setelah hasil perhitungan menunjukkan hingga mempertahankan produksi bintang ternyata lebih baik daripada menghentikannya. Tugas segera untuk mengecat sebagian tenaga kerja yang tidak diperlukan lagi. Mempertahankan atau menghentikan dengan penggunaan alternatif fasilitas. Tanggapan pemilihan produksi agak berbeda. Setuju bahwa produksi genteng harus dihentikan, tetapi menyarankan untuk menggantinya dengan produksi ubin. Yakin bahwa mesin-mesin yang ada dapat dialihkan untuk memproduksi produk baru ini dengan sedikit atau tanpa biaya. Ia juga telah menghubungi manajer pemasaran untuk menanyakan peluang pasar ubin dan menyertakan penilaian tersebut dalam tanggapannya. Berikut ini juga dilampirkan estimasi laporan keuangan untuk ubin. Penjualan 100 juta rupiah, biaya variabel margin kontribusi 40 juta rupiah, biaya tetap langsung 60 juta rupiah atau 55 juta rupiah, laba segmen 5 juta. Apabila memproduksi ubin akan menghasilkan tambahan margin kontribusi sebesar 60 juta rupiah sesuai dengan estimasi. Selanjutnya, penghapusan produk genteng dan menggantikannya dengan ubin akan menyebabkan penurunan bersih sebesar 600.000 rupiah pada margin kontribusi total atau 60.600.000 rupiah dikurangi 60 juta rupiah. Hasil yang sama dapat dikembangkan dengan membandingkan secara langsung antara manfaat dan biaya relevan dan alternatif. Cara manajer seringkali tidak memiliki seluruh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terbaik. Mereka juga mungkin tidak mampu mengidentifikasi setiap solusi yang layak. Manajer mendapat manfaat dari pengumpulan seluruh informasi yang tersedia sebelum membuat keputusan akhir. Mereka harus berusaha mengidentifikasi sebanyak mungkin solusi yang layak. Manajer dapat mengambil manfaat dari input-input yang diberikan oleh orang lain yang memahami masalah tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, sejumlah informasi dan solusi yang layak dapat dikembangkan. Hasilnya adalah pembuatan keputusan yang lebih baik. Keputusan pesanan khusus. Di beberapa negara yang telah memiliki undang-undang tentang diskriminasi harga masyarakat bahwa perusahaan harus menjual produk yang identik dengan harga sama kepada pelanggan yang berada di pasar yang sama. Namun, pembatasan ini tidak berlaku pada produk yang dapat ditawar atau pada pelanggan yang tidak saling bersaing.
Harga penawaran dapat berbeda untuk pelanggan dari pasar yang sama dan perusahaan seringkali mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani dengan cara yang tidak seperti biasanya. Keputusan pesanan khusus atau special order decision memfokuskan pada pertanyaan apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak. Pesanan seperti ini seringkali menarik, khususnya ketika perusahaan beroperasi di bawah kapasitas produksi maksimum. Keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Produk bersama atau joint products memiliki proses produksi dan biaya produksi yang sama sampai dengan titik pisah atau split off point. Pada titik pisah tersebut, proses produksi dan biaya produksi sudah mulai dapat dibedakan. Sebagai contoh, suatu cairan mineral tertentu seperti tembaga dan emas mungkin terkandung dalam satu biji besi tertentu. Biji besi tersebut harus ditambang, dilebur, dan diolah sebelum tembaga dan emas dipisahkan. Pada saat pemisahan inilah yang disebut dengan titik pisah split off point. Biaya penambangan, peleburan, dan pengolahan merupakan biaya bersama untuk kedua produk tembaga dan emas. Produk bersama seringkali dijual pada titik pisah, namun kadang kala lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk memproses lebih lanjut suatu produk bersama setelah titik pisah sebelum menjual. Penentuan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut sell or proses further merupakan suatu keputusan penting yang harus dibuat oleh para manajer. Keputusan bauran produk. Keputusan bauran produk adalah bagian dari strategi pemasaran yang mencakup semua produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar. Keputusan bauran produk harus sejalan dengan strategi bisnis dan target pasar perusahaan agar menghasilkan keuntungan optimal dan menciptakan keputusan pelanggan. Setiap alternatif bauran untuk produk menghasilkan bauran tingkat laba yang berbeda. Seorang manajer harus memiliki alternatif yang akan memaksimalkan laba total. Oleh karena biaya tetap tidak tergantung pada tingkat aktivitas, maka biaya total akan sama untuk semua kemungkinan bauran dan itu tidak relevan dalam pembuatan keputusan. Jadi, seorang manajer perlu memilih alternatif bauran yang dapat memaksimalkan margin kontribusi total. Penetapan harga atau pricing. Keputusan sangat sulit yang dihadapi oleh perusahaan. Bagian ini menjelaskan dampak biaya terhadap harga dan peran akuntan dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk penetapan harga. Permintaan adalah salah satu sisi dari persamaan penetapan harga, sedangkan penawaran adalah sisi lainnya. Oleh karena pendapatan harus dapat menutup biaya perusahaan untuk menghasilkan laba, maka perusahaan menetapkan biaya terlebih dahulu dalam rangka menetalkan harga. Perusahaan menghitung biaya produk dan kemudian menambah dengan laba yang diinginkan. Aspek hukum penetapan harga. Pelanggan dan biaya merupakan faktor ekonomi yang penting dalam penetapan harga. Pemerintah juga memiliki peranan penting dalam penetapan harga. Prinsip dasar yang melandasi sebagian besar peraturan tentang penetapan harga adalah bahwa persaingan merupakan hal yang baik dan harus selalu didorong. Secara umum, biaya merupakan pertimbangan justifikasi penting terhadap bangsa. Praktik pengaturan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya dengan tujuan untuk merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan disebut penetapan harga predator predatory pricing. Penting untuk diperhatikan bahwa penetapan harga di bawah biaya tidak selalu merupakan harga predator. Kunci aspek hukumnya adalah bahwa harga di bawah biaya ditujukan untuk menyingkirkan pesaing. Biasanya ini merupakan hal yang sulit dibuktikan. Pada umumnya, negara-negara bagian mengikuti hukum federal untuk kasus harga umumnya. Negara-negara bagian mengikuti hukum federal untuk kasus harga predator dan undang-undang federal tidak mudah membuktikan terjadinya harga predator karena persaingan harga benar-benar sangat tinggi. Keadilan dan penetapan harga. Penetapan harga yang wajar dan transparan di mana harga mencerminkan nilai produk atau jasa salah satu pihak. Hal ini bertujuan memastikan konsumen merasa dihargai dan produsen tetap mendapat keuntungan yang adil dengan menghindari praktik seperti eksploitasi harga saat melangkahan atau biaya tersembunyi. Mudah untuk menilai bahwa biaya justifikasi harga menjadi dasar bagi masyarakat untuk menilai standar keadilan. Ketika dibangun di atas rasa keadilan, jadi perilaku yang tidak etis dalam penetapan harga adalah berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil dan pelanggan. Terima kasih sebelumnya. Selesai sudah presentasi kelompok kami. Bila ada salah dan lebihnya, mohon maaf.